Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali syada salihin malaikatil muqarrabin jamil ulama wa alihi syarif. So khasatan sahibi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihim wa barakatuh masyayikhina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u utawi iki bab kang kaping papat. Ar-rabi'u keempat. Fima ing dalam nerangaken sesuatu. Ya ta'allaq kang berkaitan bil qulubi kelawan ati wal jawarihil anggotaan ahkami saking piro-piro hukum. Bab yang keempat ini menjelaskan tentang sesuatu amalan yang berkenaan dengan amalan hati dan amalan anggota badan. Yang nanti kaitannya dengan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan. Jadi hukum adalah ketentuan dan ketetapan. Hukum ya, hukum. Af'alul qulubi wal jawarihi anwa'un. Af'alul qulubi utawi piro-piro af'al. Yaitu af'al itu jama daripada fi'lun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Af'al adalah perbuatan-perbuatan hati. Af'alul qulubi utawi piro-piro pekerjaan hati. Wal jawarihi. Nah itu wal jawarih itu atof dari al qulubi. Asalnya af'alul qulubi wa af'alul jawarihi. Af'alunnya dibuang karena sudah maklum. Af'alul qulubi wal jawarih itu amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan. Anwa'un iku anwa'un piro-piro warna. Ada banyak macam amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan. Jadi potensi amalan itu ada zahir dan batin, ada amalan badan dan amalan hati, ada amalan luar dan amalan dalam. Berarti potensi pahala juga dua. Ada pahala zahir, ada pahala batin. Lalu kemudian ada pertanyaan, afdol mana amalan zahir sama amal batin? Itu sama dengan pertanyaan, bagus mana syariat dengan hakikat? Ya nggak bisa dibegitukan kan? Bagus mana? Ya syariat tanpa hakikat nggak bisa, hakikat tanpa syariat juga nggak bisa. Beriman saja kepada Allah tapi tidak melaksanakan syariat juga tidak bisa. Kan beriman amalan hati. Sholat amalan syariat, dohir, badan harus sujud, harus ruku, harus duduk di antara dua sujud, harus baca, menghadap kiblat. Itu kan amalan badan. Tapi kalau amalan badan saja nggak dengan khusyuk juga nggak bisa. Jadi dua-duanya saling keterikatan. Maka orang harus sehat jasmani dan rohani. Sehat badan saja ya seperti ayam, kambing. Badannya saja, artinya dia makan, dia tidur, dia main, dia buang air, dia BAB segala macam bisa, tapi dia tidak, atau hewan itu tidak berakal, memang tidak diwajibkan, tidak diberikan akal untuk seperti manusia beribadah gitu. Tapi mereka bertasbih tetap sebagai hamba Allah, makhluk Allah. Coba kita kenal ahaduha utawi salah siwijine amalan hati iku al-ma'muratu. Al-ma'muratu yaitu kang den perintah. Perkara amalan perbuatan yang diperintah berarti kewajiban. Nah kewajiban itu nanti keharusan. Dah keharusan bobot keharusan sesuatu yang mesti dilakukan. Nanti dalam hukum ada kewajiban, ada kesunahan, ya. Artinya ada yang bobotnya wajib yang jika dikerjakan pahala, kalau tidak dosa. Ada yang bobotnya ketika dikerjakan pahala, ketika tidak dikerjakan tidak berdosa. Ada anjuran, sunnah. Sunnah ada muakkad. Poin pokoknya dulu. Salah satu di antara amalan hati adalah al-ma'murat kal irfan wal ihsan. Irfan kayak umpamanya ilmu ma'rifat, mengenal. Wal ihsan lan ihsan. Ihsan itu kalau dalam urutan kesempurnaan iman. Iman, Islam, ihsan. Jadi seorang hamba yang sejati itu yang dia mengamalkan tiga hal ini. Iman, Islam, ihsan. Iman dasarnya, Islam buktinya, ihsan adalah ketulusan. Kedekatan dengan Allah, bahwa ihsan itu maknanya ibadahlah engkau sebagaimana engkau melihat Allah. Andai engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ihsan, berarti tiga-tiganya harus ada tuh. Nah sekarang, ilmu di antara yang diperintah itu adalah irfan, mengenal Allah melalui apa kemarin?
Mengenal Allah melalui apa kemarin, Rip? Zat dan ya, jangan lupa itu. Mengenal Allah caranya dengan zat dan sifat. Kalau tidak dengan itu kan nggak bisa. Dengan apa coba? Mengenal Allah itu dengan zatnya dan sifatnya. Sebab tidak bisa menemukan zat, maksudnya Allah tuh tidak seperti makhluk. Di mana, ada di mana, sedang apa dan ngapain itu. Ini disebut apa namanya? Al-mukhalafatun lil hawadith. Berbeda dengan makhluk. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ihsan dan berbuat baik. Berbuat baik, kategori berbuat baik dalam pandangan hakikat adalah engkau ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Artinya nggak mungkin main-main. Asani yang kedua, yang kaitan dengan amalan hati dan amalan anggota tubuh itu adalah al-munhiyati, yaitu sesuatu perkara kang den larang. Kalau tadi diperintah, lawannya diperintah berarti dilarang. Al-ma'murat artinya sesuatu perintah, al-munhiyat berarti sesuatu yang dilarang. Seperti apa yang dilarang? Kal kufroni, kayak perbuatan kufur. Wa tughyani lan togok-togok, pembangkangan. Berarti melawan, menyalahi, menyimpang. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-ma'fuwatu. Al-ma'fuwatu yang dimakfu. Berarti amalan-amalan yang kalau salah diampuni. Ini kita banget nih, manusia banget. Kalau salah diampuni. Potensi dimaafkan ada. Seperti apa? Kal khotoi, kayak lupa. Wan nisyani lan lupa. Khoto lupa, nisyan lupa. Apa bedanya? Bahasa Arab gitu. Pasti ada makna yang lain di antara kalimat yang sama, lafaz yang sama, khoto wan nisyan. Khoto salah, nisyan lupa. Salah karena disengaja kah? Kesalahan karena dasar manusia memang suka berbuat salah kah? Yang kedua nisyan, lupa. Lupanya karena sengaja lupa kah? Atau benar-benar lupa yang itu fitrah dari Allah bahwa manusia dikasih lupa. Semua manusia pasti pernah lupa. Gitu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Al-mubahatu. Iku al-mubahatu perkara kang apa mubah? Boleh, wenang. Kang wenang. Contohnya, minal ma'akil. Saking piro-piro jenis makanan. Wal masyarib. Lan piro-piro jenis minuman. Makan pasti sama minum dekatnya. Ya kan? Makan dan minum. Wal malabis. Lan sejenis apa? Piro-piro? Labsun, libas, pakaian. Wal manakih, apa coba? Manakih tentang apa nih? Munakahat, tentang perkawinan, hubungan suami istri, hubungan rumah tangga. Ini artinya muamalah. Wa ghairi dzalik, manakih itu menikah dan termasuk yang mubah. Jadi hukum dasar menikah itu apa? Mubah, boleh nikah, boleh tidak. Kemudian ada yang kemudian bilang sunnah. Ya artinya Rasul menyatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Awalnya an nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Faman raghiba, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk umatku. Jadi nikah termasuk di dalamnya, yang di sini al mubahat dalam pandangan sudut pandang yang lain.